teman-teman, jadi sore ini sekarang jam 5 sore dan hari ini tanggal 18 Agustus 2025, tepatnya hari Senin. Dan sore ini saya mau melakukan perjalanan kereta api sebenarnya dari Kutoarjo, teman-teman, bukan dari Jogja. Tapi untuk mengejar kereta api dari Kutoarjo ya, saya mau naik kereta api dari Jogja dulu, yaitu naik kereta api Senja Utama Jogja. Keberangkatan jam setengah 6 sore dari Jogja ke Jakarta Pasar Senen. Menggunakan tarif khusus dari Jogja ke Kutoarjo cuma 45.000 teman di kelas ekonomi. Kalau buat teman-teman yang naik kelas eksekutif itu tarifnya 55.000 ya. Nah, jadi saya dapat kabar dadakan banget teman-teman kalau sore ini kereta api Pramex keberangkatan setengah 5 sore tadi itu pakai rangkaian darurat kereta premium stainless steel ya, kayak bulan lalu kita udah nyobain. Sekarang saya mau nyobain lagi teman-teman, tapi karena saya ketinggalan info dan baru info waktu Pramex saya berangkat dari Jogja, jadi ya saya kejar pakai Senja untuk naik kereta api Pramex yang berangkatan genap dari Kutoarjo. Kita beri dulu. Oke. Jadi di stasiun Yogyakarta ini tersedia dua buah metode boarding ya. Ada metode manual menggunakan boarding pass dan kartu lintas, ataupun pakai face recognition tinggal setor wajah aja. Saya tadi pakai face recognition karena lebih simple, dan karena Senja Utama Jogja itu ditaruh di peron utara, kita ada pas saja teman-teman, lebih nyaman sih ini. Jadi itu kabarnya kereta api Pramex keberangkatan jam 11 siang tadi itu mengalami gangguan rangkaian di peta antara Sentolo Rewulu teman-teman, dan mengakibatkan rangkaiannya rusak dan tidak bisa lanjut. Jadi rangkaian KA509 ini dijadikan rangkaian darurat untuk kereta api Pramex dari Kutoarjo yang keberangkatan jam 3 jam 2an kalau nggak salah. Nah, jadinya KA Pramex yang keberangkatan setengah 5 terpaksa menggunakan rangkaian darurat ditarik lokomotif dan membawa 3 kereta premium stainless steel. Ya kayak yang waktu rangkaian darurat bulan Juli lalu sih. Oke, jadi kita bakal naik kereta api Senja Utama dulu buat ngejar kereta api Pramex. Saya mau nyobain full trip dari Kutoarjo ke Jogja teman-teman. Kalau nyobain cuma dari Wates atau Wojo kurang sih kayaknya. Kita nyobain dari Kutoarjo aja. Tapi ngejarnya cuma bisa pakai Senja Utama Jogja. Kalau pakai Pramex terakhir keberangkatan jam 6 itu bisa. Tapi apa namanya? Ya cuma mentok saya Wojo kalau nggak salah di jadwalnya tuh. Oh, ternyata rangkaian Senja belum disiapin. Oke, kita tunggu rangkaian Senja Utama Jogja ini. Suasana sore di stasiun Yogyakarta rame banget teman-teman. Penumpang Senja Utama Jogja semua ini kayak yang mau naik kereta ke Jakarta. Dan kondisinya itu sekarang tuh aslinya di masa long weekend ya, libur dari Sabtu sampai Senin, liburan hari kemerdekaan. Sekarang tanggal 18 Agustus dan ini ramai buat penumpang ya. Oke, kita tunggu Senja Utama Jogja dilansir. Nanti saya bakal duduk di kereta ekonominya. Saya lupa sih saya duduk di seat berapa, nanti saya cek deh. Oke, rangkaian Senja Jogja udah standby jalur 5 teman-teman, barusan dilansir. Saya bakal duduk di seat ekonomi 6 atau premium 6 tepatnya, di seat 17A kalau nggak salah ya. Saya lupa sendiri mah, tadi baru saya ngecek di akses. Buat teman-teman yang mau naik kereta api dengan tarif khusus, bisa teman-teman beli 2 jam sebelum keberangkatan sampai 30 menit sebelum keberangkatan ya. Bisa beli di loket stasiun ataupun di akses by KAI. Dari arah barat agar segera langsung kereta api Batavia dengan tujuan akhir. Oh, ini Batavia mau masuk dari Jakarta ke Solo. Kereta stainless steel Yugen kelas eksekutif dan ekonomi. Ini opsi termurah ya kalau mau teman-teman mau naik kereta dari Jakarta ke Jogja atau Solo, tapi dapat kereta ekonomi Yugen dari Gambir malah. Oke, saya berada di ekonomi premium 6. Ini premium 6 47. Wah, ini premium 6. Oke, premium 6 kereta api Senja Utama Jogja. Kita masuk yuk. Nomor besar di depannya, saya dapat duduk mundur. Nggak apa sih. Sini ada toilet langsung 2 buah. Kita di seat 17A.
17A. Oh, ini 17A teman. Ya apa? Oke. Inilah penampakan kereta api sejauh utama Jogja, rute Jogja Jakarta, keberangkatan setengah 6 dari Jogja dan nyampe Jakarta sekitar jam 1-2 dini hari ya nggak salah. Impresi pertama, AC dingin untuk kereta kelas ekonomi premium buatan tahun 2018-2019 ini menggunakan tipe rangkaian stainless steel buatan PT Inka dengan kapasitas kursi 80 tempat duduk ya. Dan kursinya ini separuh hadap maju, separuh hadap belakang teman-teman, atau hadap mundur. Kalau ini saya kebetulan dapat hadap mundur karena nggak bisa ditebak ya. Buat teman-teman yang mau naik kereta api premium stainless steel itu pokoknya nggak bisa ditebak deh kalau duduknya itu hadap maju atau hadap mundur. Jadi ya 50-50 kemungkinannya. Untuk seat yang ada di tengah ini adalah seat 11 dan 10. Itu legroomnya luas banget teman-teman, bisa sanjorin, tapi kekurangannya teman-teman hadapan kursinya sama penumpang yang depan teman-teman. Kalau ini kan saya duduknya hadap mundur tapi nggak hadap-hadapan sama penumpang depan saya, ya lebih enak sih ini. Dan tidak semua kursi itu dapat jendela teman-teman. Saya cuma dapat jendela setengah sama cuma dapat tiang, tapi keuntungannya dapat kayak ginian, gantungan 2 buah per seat, dan di kursi juga tersedia meja kecil 2 buah colokan per kursi, dan legroomnya lumayan luas, bisa selonjoran deh. Untuk tinggi 183 cm ini lumayan banget sih teman-teman, apalagi naiknya di kelas kereta premium ya, ekonomi bukan eksekutif ya, bisa lah ini. Dan ini luas banget sih, dan juga ada kantung kursi serta waste bag untuk membuang sampah. Dan di tengah sini tersedia juga sandaran yang bisa dinaik turunkan, dan ada audio jack untuk mendengarkan fasilitas TV di sini. Tapi saya sih mending nggak usah pakai ya, teman-teman bisa pakai entertainment atau hiburan teman-teman dari HP sendiri. Dan sini kursinya bisa di reclining, tinggal ditarik aja ke atas, lalu teman bisa menyediakan kursinya buat direbahin. Ya beginilah perbedaan reclining atau tingkat kerebahan kursi premium ekonomi stainless steel. Dan di sini juga tersedia tirai yang bisa dinaik turunkan secara otomatis. Ya beginilah, di ujung juga ada penunjuk suhu ruangan. Kemudian ini kereta ekonomi premium stainless steel. Kita corner mau ngecek perbedaan ekonomi premium stainless steel sama ekonomi new gen. Nah kalau ini ekonomi stainless steel new generation buatan 2024 PT Inka terbaru, spek kereta kanan semua kursinya hadap ke depan teman-teman. Kemudian ini total kapasitasnya cuma 72 penumpang, jadi lebih sedikit daripada kereta premium stainless steel seperti ini. Dan pintunya juga pakai pintu otomatis, tinggal pencet aja udah buka tutup sendiri. Beda sama ini ya, harus dibuka tutup manual, ditarik dorong. Selain itu kereta premium stainless steel juga masih pakai sambungan karet, lebih berisik daripada kereta new generation yang udah pakai sambungan akordeon. Ini lebih nyaman, AC-nya dingin banget teman-teman, semuanya serba otomatis. Kereta ekonomi spek kereta kanan, kalau ini kereta ekonomi spek kereta kanan yang agak nanggung. Ini buatan 2019, ini buatan 2024. Ini penumpang Batavia rame banget teman-teman yang barusan turun tujuan dari Jakarta ke Jogja. Ini yang liburan ya, atau mau pulang habis dari Jakarta. Gokil. Memang kereta api Jakarta Jogja itu nggak pernah sepi teman, mesti rame penumpangnya, maupun yang kelas eksekutif paling mahal sampai ke kereta ekonomi paling murah. Tiket itu mesti cepat habis.
tinggi atau pendek, Mas? Ini pendek Bu, di sini aja Pak. Oke teman-teman, kita tiba di stasiun Kutoarjo tepat jam 6:21. Untuk rangkaian Pramex sudah standby di seberang sana, tapi kita harus keluar stasiun dulu ya. Oke, selamat datang di stasiun Kutoarjo. Ini kereta api sejauh utama Jogja tujuan Jakarta. Saat ini telah tiba di stasiun Kutoarjo. Kita pindah ke luar stasiun yuk. Kita teman sejauh utama Jogja berangkat Kutoarjo menuju Jakarta tepat jam 6:24. Gaman Charlie untuk kereta api sejauh utama Jogja sampai tujuan akhirnya stasiun Jakarta Pasar Senen teman-teman. Oke, kita masih harus keluar dulu pintu keluar yang sebelah sana. Untuk stasiun Kutoarjo ini lengkap fasilitasnya teman-teman, ada musola sama toilet yang ada di sebelah sisi barat di sana, sebelah pintu keluar pokoknya. Sini juga ada warung-warung, kafe-kafe, tempat makan yang bisa digunakan buat cari makan dulu sebelum naik kereta. Oke, kita keluar dulu yuk, langsung ke gate pintu KRL yang berada di sisi timur stasiun Kutoarjo. Nah, pintu keluar sini, ini toilet, musola, toiletnya tuh bersih, wangi. Saya pernah nyobain. Oke, nggak dulu Pak. Oke, untuk pintu KRL teman-teman harus jalan ke ujung sana di sisi timur stasiun. Nah, ini ruang tunggu stasiun Kutoarjo. Sepi ya jam segini tuh, walaupun keretanya banyak yang berhenti. Dan lagi ada Logawa, kemudian kereta-kereta dari timur barat tuh juga lumayan banyak. Nah, di sana stasiun Kutoarjo di malam hari. Buat yang teman-teman yang mau lanjut ke Purworejo jam segini tuh udah habis angkutan lanjutnya. Terakhir tuh jam 6:30, jam 5-an lah. Itu masih ada angkot ke Kutoarjo. Kutoarjo. Dari Kutoarjo ke Purworejo teman-teman, tarifnya 10.000. Untuk kereta api Pramex keberangkatan jam 6:30 yang akan saya naiki, tepatnya sih jam 6.45 ya. Itu hari ini pakai rangkaian darurat kereta ekonomi premium 3 gerbong bekerja teman-teman. Ditarik lokomotif karena tadi siang itu ada info dari teman-teman kalau kereta api Pramex mengalami gangguan rangkaian KRD di Petak Rewulu Sentolo, kalau nggak salah ya. Nah, ini pintu menuju ke gate Pramex berada di sisi timur stasiun Kutoarjo. Sini juga tertera jadwal kereta api Pramex dari Kutoarjo dan ke Jogja. Ya, teman-teman screenshot aja buat yang mau cari tahu jadwal Pramex. Jadi sehari ada 5 perjalanan teman-teman, baik dari Jogja dan Kutoarjo. Dan untuk tarif Pramex sendiri dari stasiun Kutoarjo ke Jogja atau sebaliknya, jauh dekat itu tarifnya Rp8.000 dan teman-teman bisa gunakan kartu KMT ini kayak kartu KRL ya, ataupun kartu bank, kartu elektronik kayak Flash BCA, Mandiri, Tap Cash Breezy untuk naik kereta api Pramex. Selain itu bisa gunakan juga aplikasi Go Transit, aplikasi Gojek tepatnya dengan fitur Go Transit teman-teman. Oke, gini kereta api Pramex. Ini rangkaian masih standby jalur 1, kita tap in yuk. Dan ini terdiri dari 3 kereta. Kereta premium ekonomi stainless steel buatan 2018-2019. Kita ke depan cek lokomotifnya yuk. Untuk lokomotif dinas kereta api Pramex pada perjalanan kali ini kita ditarik lokomotif Sprinter teman-teman. Lokomotif CC 203 9501, lokomotif CC 203 pertama di Indonesia, nomor urut 1 milik Dipo Jogja. Oh, saya ini lokomotif favoritnya admin Hikari Train teman-teman.
Mungkin teman-teman yang tahu Medikar itu bisa kunjungi Instagramnya ya. Kasih tahu kalau lokomotifnya Dinas Kereta Api Pramex. Mantep, Pramex tarik Sprinter 203 9501 ini kabinnya keruak-keruak, kenapa ini? Sampai retak gini. Oke, kita naik dari ekonomi 3 aja. Karena tadi waktu saya lihat tuh ekonomi 3 masih agak lumayan sepi teman-teman. Tadi dapat duduk atau enggak karena kereta api Pramex itu terkenal, pakai pembangkitnya Taksaka teman. Gokil juga ya. Kereta 8.000 tapi pakai rangkaian new generation walaupun cuma kereta pembangkit. Kalau waktu di Pramex yang rangkaian darurat bulan Juli lalu itu pakai ya kereta Presto Pembangkit MP3. Jadi penumpang yang nggak dapat kursi di kereta ekonominya bisa naik di kereta restorasi ya teman-teman. Nah ini ya, nggak ada sambungan akordeonnya dicopot, jadi tembus padang gini. Jadi mungkin ini nggak bakal dipakai untuk penumpang kereta api sih. Bahaya gini sih teman-teman, tapi nggak apa-apa karena ini bukan untuk penumpang kereta api Pramex pembangkit ya. Oke teman-teman, saya udah di ekonomi 3 kereta api Prambanan Express tujuan Jogja KA 509 keberangkatan jam 6:45. Akhirnya kita nyobain lagi rangkaian Pramex pakai kereta premium stainless steel teman-teman. Jadi kayak naik kereta api Sancaka sama Senja Utama Jogja tadi ya. Tapi ini tarifnya cuma Rp8.000 dari Kutoarjo ke Jogja. Beda sama kalau tadi kita naik kereta api Senja Utama Jogja dari Jogja ke Kutoarjo itu tarifnya Rp45.000 ya. Ini tarif Rp8.000 udah dapat kereta yang setara kayak Senja Jogja. Mantap banget sih ini teman-teman menurut saya. Dan ini tuh kejadiannya cuma jarang banget terjadi. Karena biasanya kereta api Pramex itu pakai rangkaian KRDE yang kursinya tuh dimodifikasi menjadi kursi kayak gini juga, tapi legroomnya lebih luas. Beda ya sama legroom kereta premium stainless steel yang lebih sempit, tapi untuk tinggi 183 cm tuh masih lumayan lega sih, bisa selonjoran teman-teman. Dan di sini juga udah dapat fasilitas meja kecil buat menaruh barang sama 2 buah stop kontak yang digunakan untuk mengecas HP atau laptop teman-teman. Jangan dibuat untuk nyolokin TV ya ataupun kipas angin. Ini udah dingin AC-nya, nggak perlu tambahan kipas angin bawaan teman-teman. Asli ini 8.000 dapat fasilitas kayak gitu, cakep banget sih. Ini juga udah dapat gantungan 2 buah per bangku. Ini juga udah dapat tirai yang bisa dinaik turunkan. Mantap ya. Saya duduk di seat 5C 5D. Dan di atas juga ada rak bagasi serta TV yang tidak operasional. Dan juga di tiap ujung kereta itu ada 2 buah toilet pria dan wanita, yang satu jongkok, yang satu kloset duduk. Ya standar sama kayak kereta premium ekonomi stainless steel biasanya sih teman-teman fasilitasnya. Bisa juga di reclining, tinggal pencet aja tuas ini dinaik turunkan teman-teman buat merebahin kursi atau sandaran kursi teman-teman. Mantap kayak ini teman-teman. Kereta cuma 8.000 tapi dapat armada premium kayak gini. Nikmat mana lagi yang kau dustakan ya. Saya jauh-jauh dari Jogja naik kejar pakai Senja Utama Jogja cuma buat naik kereta kayak gini teman-teman. Karena kejadiannya sih lengkap banget ya ini. Mantap, dan bahkan tadi ditarik lokomotif Sprinter CC 203. Wih, bakal gacor sih ini teman-teman. Oke, keberangkatan Pramex KA 507 lagi 510 dari Kutoarjo ke Jogja itu jam 6:45. Sekarang jam 6:35, 10 menit lagi menjelang keberangkatan Pramex dari Kutoarjo. Suasana untuk di ekonomi 3 ini full seat teman-teman. Ya nggak 100% full seat sih, ada yang beberapa yang kosong kayak di sebelah saya. Nggak serame kayak waktu terakhir saya nyoba yang Pramex rangkaian darurat ya, yang ditarik lokomotif CC 201 itu rame sampai banyak penumpang yang berdiri. Tapi nanti kita lihat deh waktu keretanya tiba di Jenar sama Wojo, biasanya naik itu banyak di situ. Mantap ya, Pramex ditarik lokomotif pakai kereta ekonomi premium. Oke teman-teman, kereta api Pramex tepat jam 6:45 diberangkatkan
dari stasiun Kutoarjo menuju stasiun Yogyakarta. Spesial perjalanan kereta api Pramex rangkaian darurat menggunakan rangkaian kereta ekonomi premium stainless steel. Oke teman-teman, sebentar lagi kita akan memasuki pemberhentian pertama kereta api Pramex, yaitu stasiun Jenar. Jadi kereta api Pramex ini tuh berhentinya nggak lumayan banyak sih, cuma ada 4 stasiun pemberhentian, yaitu ada Jenar, kemudian Wojo, Wates, dan terakhir di Jogja. Jadi nggak tiap stasiun tuh berhenti ya. Ada stasiun Sentolo, Rewulu, Kedundang, dan Patuan yang berjalan langsung kereta Pramex ya. Buat feeling naik kereta api Pramex ini seru sih teman-teman, karena rangkaiannya nyaman banget sih. Kalau naik kereta api Pramex yang biasanya pakai KRD, rasanya sempit, kemudian kayak berisik, dapat rangkaian yang spek ratakan kayak DC, emang berkah banget sih menurut saya, gokil. Moga aja sih semua kereta api Pramex kedepannya itu bisa reguler pakai rangkaian kayak gini teman-teman, bukan pakai rangkaian KRD, karena pakai gini tuh lebih nyaman. Apalagi okupansi Pramex itu tinggi banget, tiap perjalanan mesti penuh dan banyak yang berdiri kalau pakai KRD. Kalau kayak gini kan semua yang berdiri bisa dapat kursi karena kapasitas keretanya lebih banyak teman-teman. Oke, kita tiba di Jenar jam 18.57. Nggak pakai lama, kereta api Pramex langsung berangkat lagi teman-teman setelah naik turun penumpang ya. Buat yang naik dari Jenar nggak terlalu banyak di ekonomi 3, nggak ada penambahan penumpang sih. Nanti kita lihat lagi kalau udah nyampe Wojo atau Wates. Tiap berhenti di stasiun pemberhentian itu kereta api Pramex berhentinya nggak terlalu lama teman-teman, cuma 1-2 menit aja. Jadi begitu datang naik turun penumpang langsung berangkat lagi. Ini aja kita cuma berhenti 1 menit di stasiun Wojo, langsung berangkat lagi jam 7:08. Untuk kondisi penumpang masih sama sih, nggak terlalu banyak naik di Wojo, nggak serame kayak waktu kita naik kereta api Pramex rangkaian darurat waktu bulan Juli lalu ya. Itu rame sampai penumpangnya berdiri banyak teman-teman. Ini masih sepi. Lumayan lah, nggak rame banget, jadi AC-nya bisa kerasa dingin. Dan teman-teman bisa gunakan rak bagasi atas ini untuk naruh barang bawaan ya. Ini banyak banget penumpang yang bawa helm-helm, karena kereta api Pramex ini diandelin banget buat pengelaju dari Kutoarjo, Purworejo ke Jogja atau sebaliknya teman-teman. Nggak ada sih kereta lain yang lebih murah dari ini cuma 8.000. Kereta terminal selanjutnya itu tarif khusus 45.000 ya untuk kelas ekonomi. Teman-teman kalau pakai tarif khusus itu bisa naik kereta Yuga Ration bahkan. Tapi kalau naik kereta Pramex ini menang di tarifnya cuma 8.000. Sehari ada 5 kali perjalanan PP
pagi, siang, dan sore serta malam. Papasan Argo Bandara barusan melintas langsung Wates. Kita berhenti di stasiun Wates, teman-teman. Sekarang jam 7:18 kereta api Pramex tiba di jalur berapa ini? Satu ya, jalur 1 stasiun Wates. Setelah ini kita bablas langsung ya dari Wates ke Jogja tanpa berhenti di stasiun antara seperti Sentolo, Rewulu, dan Patuan. Moga aja sih kedepannya kereta api Pramex bisa melayani stasiun Sentolo dan Rewulu serta Patuan ya, karena pemukiman di sekitar sana tuh lumayan padat, teman-teman. Jadi ya potensi penumpang Pramex tuh banyak. Jadi potensi penumpang Pramex tuh tinggi dan warga-warga sekitar 3 stasiun itu nggak perlu jauh-jauh ke Jogja atau Wates buat naik kereta api Pramex. Kita berhenti cuma semenit langsung berangkat lagi nih. Oke, persiapan Pramex berangkat stasiun Wates. Tepat jam 7:20, 1 menit aja berhentinya, teman-teman ya, di stasiun Wates ini. Pramex tujuan akhir Jogja. Buat yang naik dari Wates ini ada beberapa, teman, lumayan sih. Jam segini juga kereta bandara udah mulai habis yang ke arah Wates, ke arah Jogja. Jadi kereta api Pramex bisa jadi opsi sih. Oke, teman, sekarang jam 7:42. Kita berhenti di tengah lintas, tepatnya di Singa masuk stasiun Yogyakarta ya. Biasa nih kalau kereta masuk di peron utara tuh mesti ditahan bentar sebelum masuk Jogja. Oke, dalam kereta api Pramex persiapan tiba di stasiun Yogyakarta, tujuan akhir perjalanan kereta api Pramex dari Kutoarjo ya. Kita kayaknya masuk di jalur 6 nih, teman-teman, kereta api Pramex. Biasanya sih Pramex masuk 6 ya kalau di stasiun Yogyakarta. Udah jarang kalau masuk di jalur 4. Oke, Pramex tiba Jogja jam 7:49. Oke, tiba Jogja, kereta api Pramex jam 7:49.
Sini ada kereta api Senja Solo barusan berangkat. Ini kereta ekonomi spek paling rata kanan. Kalau ini kereta ekonomi premium ya. Pertemuan dua kereta beda generasi. Kayaknya kita jalan ke sana aja deh. Yang turun di Jogja rame banget teman-teman, karena emang kereta api Pramex ini udah jadi andalan banget deh buat bepergian dari Jogja ke Kutoarjo dan sebaliknya. Ya, moga aja sih ke depannya kereta api Pramex bisa ditambah lagi jadwal perjalanannya, atau bahkan rangkaiannya paten atau normal kayak gini teman-teman, lebih nyaman, okupasinya bisa lebih tinggi ya untuk tingkat keterisiannya teman-teman. Kereta api Lodaya dengan tujuan stasiun Wates, Kutoarjo. Kita langsung nyebrang deh, karena mau ada kereta api Lodaya yang bakal masuk di Jogja. Tasikmalaya, Cipete, Cibatu. Bila kereta api Pramex udah nyampe Jogja, perjalanan selama 1 jam, dapat rangkaian stainless steel premium, rangkaian darurat gara-gara rangkaian aslinya gangguan tadi siang teman-teman. Untuk kesimpulan, nyaman banget ya rangkaiannya, cuma bayar 8.000 tapi bisa dapat rangkaian senyaman ini, setara kayak kereta api Senja Utama Jogja yang tadi kita naiki waktu berangkat dari Jogja ke Kutoarjo ya. Jadi kita setelah ini bakal take out, tapi ini rame banget teman-teman. Jadi mungkin nanti waktu keluar bisa lebih lama nih yang antri. Stasiun Yogyakarta, ini pintu masuk aja teman-teman, nggak bisa untuk keluar. Terus dia face recognition ya kalau di sini. Ini ada luxury lounge buat teman-teman yang naik kereta api luxury, priority, luxury, kompartemen dan teman-teman ya. Sini juga ramai banget ruang tunggu penumpang kereta api jarak jauh, karena malam ini tuh Jogja tuh ramai banget kereta teman yang ke arah timur dan barat, ada kayak Taksaka, Argo Dipangga dan lain-lain. Sini juga ada KRL tujuan Palur, tarifnya cuma 8.000, dan teman-teman yang mau transit dari Pramex ke KRL bisa ya langsung naik aja, tapi tarifnya nanti kena 16.000 walaupun cuma turun di Lempuyangan atau bablas sampai Palur Solo sana. Karena saya nggak mau naik KRL dan mau pulang, kita jalan cuma lewat aja teman-teman. Dulunya kereta api Pramex itu juga melayani lintas Jogja Solo, tapi karena sejak ada KRL sekarang udah cuma melayani rute Kutoarjo Jogja aja. Nah, kalau teman-teman naik kereta api Pramex masuknya itu lewat sini, pintu sini, tapi kalau keluar dilewatkan di pintu KRL teman-teman. Pintu masuk Pramex terletak di pintu timur bagian selatan ya. Nah, ini bagian timur sebelahnya shower locker. Di sini juga tersedia fasilitas kamar mandi, toilet, serta musola atau mereka buat penumpang KRL sama Pramex yang baru aja tiba. Oke teman, perjalanan naik kereta api Pramex saya cukupkan sampai sini. Terima kasih sudah menonton dari awal sampai akhir, dan semoga Pramex kedepannya bisa pakai rangkaian darurat kayak gini lagi ya, atau malah jadi permanen. Oke, jadi sekian dulu. Terima kasih dan saya ucapkan selamat malam dari stasiun Yogyakarta.